Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu suram dan kusam. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat sepertiku? Apakah engkau berharga sepertiku?" Tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku tak secantik dirimu, tapi aku menumbuhkan rumput, pohon, dan banyak tanaman lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam beribu bahasa. Dalam hidup banyak orang seperti emas, berharga dan menyilaukan, tapi tak bermanfaat bagi sesama. Sukses banyak harta, tapi tak pernah membantu sesama. Ada juga yang seperti tanah, yang hidupnya terlihat biasa saja, namun peduli pada sekitarnya. Makna hidup bukan tentang seberapa bernilainya kamu, tapi seberapa bermanfaat kamu bagi orang lain. Tahun ini tema Natal kita adalah Savior of all Nations atau Juru Selamat Bangsa-Bangsa. Kita diingatkan Tuhan agar kita berhati besar, berwawasan yang luas, dan bisa menerima segala jenis orang dan menuntunnya ke jalan yang benar. Saya percaya melalui profesi kita masing-masing kita diutus oleh Tuhan ke dunia untuk membawa Kristus sampai ke ujung bumi. Dapatkah Anda dan saya melihat dirimu sendiri dan diriku sebagai saksi-saksi itu dan utusan-utusan Kristus hingga ke bangsa-bangsa. Feliz Navidad, 圣诞节快乐. Merry Christmas to you dan selamat Hari Natal. sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Ciri-ciri orang baik. 1. Orang baik cenderung lebih banyak tersenyum. Percaya atau tidak, kebaikan seseorang bisa ditunjukkan dari cara dia tersenyum. Mengapa? Karena semakin banyak orang tersenyum, maka energi positif akan bertebaran di sekitarnya. 2. Pikiran-pikiran negatif seperti iri hati dan dengki jarang menghinggapi orang baik. Orang baik akan selalu menanamkan pikiran positif dalam hidupnya. 3. Orang baik biasanya lebih sering menyapa duluan. Orang baik tidak akan keberatan untuk menyapa semua orang, bahkan terhadap orang yang berbuat jahat padanya sekalipun. 4. Orang baik tidak ingin menunjukkan bahwa dia baik, tapi orang jahat akan selalu membangun citra baik untuk menutupi kekurangan dirinya. 5. Orang baik selalu pintar mengendalikan emosi. Mereka terlihat sangat sabar dan toleran, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. 6. Orang baik akan bercerita atau membagikan hal-hal yang bermanfaat dengan tujuan memberitahu, bukan untuk menggiring opini orang lain bahwa hanya dirinya lah yang benar. 7. Orang baik selalu menghafal 3 kata sakti, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. 8. Orang baik tidak akan keberatan untuk mengakui kelebihan orang lain, apalagi jika dia merasa bersalah. Mereka tidak akan segan-segan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Semoga kita bisa melatih diri menjadi orang sabar dalam menghadapi setiap kejahatan dan perilaku orang jahat. Memang baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Mari kita sama-sama berusaha dan belajar menjadi orang yang baik. Kisah Natal ini aku jamin kamu nggak pernah dengar sebelumnya. Ikuti ya sampai habis. Kisah ini ditulis oleh seorang pujangga Amerika, Edwin Markham, yang hidup di tahun 1852 sampai 1940. Ia menceritakan seorang tukang sepatu yang baik hati, yang mendapatkan mimpi tentang Tuhan Yesus yang akan singgah ke rumahnya pada keesokan harinya. Mimpi itu begitu nyata sehingga pagi-pagi sekali ia sudah mencari kayu di hutan untuk menghias rumahnya. Sejak pagi ia menanti sang tamu istimewa tersebut dengan hati yang gembira. Ditunggu cukup lama, gak ada satu orang pun yang datang, kecuali seorang laki-laki tua yang bermaksud menumpang untuk mencari kehangatan. Selagi laki-laki itu duduk, tukang sepatu itu melihat sepatunya yang robek. Lalu ia beranjak mengambil sepasang sepatu baru dan diberikan kepada laki-laki tua tersebut. Kemudian laki-laki tua itu pamit pergi dengan mengenakan sepasang sepatu baru. Tukang sepatu itu masih menunggu hingga sore hari. Sang tamu istimewa belum datang juga, kecuali seorang wanita tua yang melintas dengan membawa kayu bakar yang berat. Ia mengundang wanita tua itu mampir di rumahnya untuk beristirahat. Karena 2 hari wanita itu belum makan, ia menawarkan makanan kepadanya. Malam harinya, tukang sepatu itu mendengar tangisan anak kecil di depan pintu rumahnya. Anak itu tersesat. Ia menghampiri anak itu, menyeka air matanya dan mengantarnya pulang. Ketika ia kembali ke rumahnya, ia merasa sedih sekali. Tuhan Yesus pasti datang saat ia pergi. Betapa inginnya ia mencium tangannya yang berlubang paku dan membasuh kakinya yang bertusuk paku. Kemudian ia akan duduk dan berbincang-bincang dengannya. Selagi ia duduk dengan sedih, tiba-tiba terdengar suara lembut berbicara kepadanya. Angkatlah hatimu anakku, sebab aku menepati janjiku. 3 kali aku datang ke rumahmu, 3 kali bayanganku menyentuh lantaimu. Akulah manusia dengan kaki telanjang. Akulah wanita yang kau beri makanan. Akulah anak yang tersesat itu. Ini kisah yang luar biasa. Sadarlah bahwa Natal sesungguhnya
bukan tentang kemewahan, bukan pula sekedar tradisi tahunan, tetapi tentang hati yang merindukan Dia, hati yang rela untuk menyambutnya, dan hati yang sama dengan hati Tuhan yang merindukan untuk mencari orang berdosa yang dipenjara, yang menderita, dan yang kehilangan pengharapan. Ketika dunia menampilkan segala kemewahan untuk menyambut Tuhan Yesus di hari Natal, jangan-jangan Dia tidak hadir di gedung yang mewah, Dia tidak ada di perayaan yang megah. Jangan-jangan Yesus pergi ke tempat-tempat gelap dan sunyi, ke lorong-lorong kota yang kumuh, ke bawah jembatan-jembatan untuk menjenguk dan menghibur orang-orang yang terbuang dan yang terabaikan, kalau gereja tidak mau melakukannya. Tuhan berkata di Matius 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Temui Tuhan Yesus pada orang-orang yang menderita dan yang membutuhkan uluran tanganmu. Amin.